Umar Key, siapa sih yang nggak kenal ya? Dalam artian banyak orang lihat keras, lihat wataknya. Orang bilang preman lah, beginilah, ya galak lah, kejam lah. Himmatur rijal tukhaddimul jibal. Semangat pemuda itu bisa merobohkan gunung. Muslim itu dikatakan muslim sejati adalah seseorang yang muslim lain atau yang bukan hanya muslim atau orang lain terselamatkan dari dirinya daripada tangan dan mulutnya. Hai, ketemu lagi di Umar Key Official dan sekarang kita bersama dengan Habib Rifki, ini ulama dari Maluku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiki. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, cukup luar biasa ya dari pagi sampai sekarang. Tapi alhamdulillah tetap semangat lah. Iya, ikutan kongres juga tadi Iya. ya. Ketemu siapa aja tuh? Udah banyak luar biasa teman-teman yang hadir ya. Yang luar biasanya nih kalau saya dari nilai yang saya lihat dari tokoh agama ya. Tokoh agama Katolik dari Maluku datang. Uskup Diosis Amboina. Ya, beliau ini pimpinan umat Katolik di Maluku Utara, bukan Ambon lagi. Iya. Tetapi dua provinsi ini, Maluku Utara. Beliau juga ikut hadir ya, Uskup Ino ya, dan Ketua MUI Maluku. Ya. Ya, juga hadir yang mungkin tadi udah diwawancarai juga, sempat ngobrol-ngobrol. Ketua MUI Kota Ambon sendiri juga hadir beserta kelengkapannya, sekretarisnya juga hadir. Ya, luar biasa. Yang mungkin berhalangan dari Protestan, dari ke Sinode GPM, Gereja Protestan Maluku. Memang semua kalangan hadir ya hari ini ya, Bib? Alhamdulillah, ini kan tergantung sosoknya gitu loh. Ya pasti ya, daya tarik magnetnya. Siapa sih yang nggak kenal seorang Umar Key ya? Artinya kalau saya pribadi ya, kita sama-sama Maluku ya, meskipun dia Key, saya Ambon. Key ini kan nama daerah. Iya. Marga beliau ini kan Ohoitenan. Marga beliau. Ya. Jadi marganya bukan Key, tetapi menunjukkan daerah, dipanggillah Umar Key karena dari daerah Key, Maluku Tenggara. Oke. Ya, gitu. Kan ada yang pakai Key sering tuh, ada Umar Key, John Key. Betul. Ya, dan teman-teman. Nah, Umar Key, siapa sih yang nggak kenal ya? Dalam artian banyak orang lihat keras, lihat wataknya. Orang bilang preman lah, beginilah, ya galak lah, kejam lah. Tapi di luar itu ada sosok yang lain yang orang nggak bisa dengan pertama kali ketemu terus menjustifikasi nggak bisa gitu. Jadi ya duduk dulu, ngobrol dulu. Nah, tetapi Umar Key dulu dan sekarang pun berbeda jauh. Ya, kalau dilihat di rumahnya itu, sekarang yang merubah dia banyak adalah keimanannya dia, agama, banyak foto-foto ulama. Artinya dia punya kedekatan emosional kepada ulama, kepada orang-orang saleh. Artinya al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang atas agamanya ini, ya tanya sesiapa yang biasa dengan dia. Gitu kan. Kalau dia banyak sama orang saleh, orang yang baik, meskipun dia seperti apapun, satu saat akan mengarah kepada kebaikan tersebut. Dan sekarang kita lihat banyak, kalau saya lihat sosok, kalau saya lebih muda ya, jadi saya manggil beliau abang. Oh iya. Ya, Bang Umar ya. Beliau satu sosok pribadi yang low profile ya, artinya meskipun kita lihat ya, beliau memilikilah sesuatu, tetapi sama orang enak, jalan luar, artinya merendah lah. Dan ini sikap yang jarang dimiliki oleh seseorang yang sudah, biasanya orang kalau semakin punya sesuatu yang berkaitan dengan dunia semakin sombong. Ya, bahasa Ambon bilang jalan menganga ke atas. Nah, semakin manusia yang bagus itu merendah, dia melihat ke bawah gitu kan. Dia nggak meninggi, nggak merasa dia lebih baik begitu. Itu yang pertama dari seorang Umar Key, sosok Umar Key. Yang kedua, dia seorang yang kalau saya bilang perhatian kepada keluarganya luar biasa. Perhatian ya kepada keluarga, kepada
keluarga bukan hanya istri, tetapi maknanya keluarga di sini keluarga yang dari yang dari mana-mana ya, bahkan keluarga besar ya. Dan dia sudah semacam tumpuan di dalam keluarga. Begitu. Jadi kalau ada apa-apa menurut Bang Umar dan ya dilayani semua dengan caranya ya. Dan dia lebih tahu pastinya ya. Dan yang berikutnya saya lihat sosok Omar K ini apa ya, sosok yang luar biasa, yang kalau firasat saya yang membuat dia besar, yang membuat dia terangkat adalah bakti dia kepada orang tuanya. Dia bangun masjid dengan nama ibunya, Masjid Ar-Ramlah. Ar-Ramlah ini nama almarhumah ibu beliau. Dibangunlah masjid sehingga amal daripada siapapun, amal kepada ibu beliau ini tidak akan terputus. Siapapun yang masuk sholat di masjid itu, dan masjid itu berada di pekarangan rumah, nggak jauh ya rumah beliau ya, sebelah-sebelahan begitu. Itu. Terus juga ada makam orang tuanya dekat rumahnya, makam ayahnya, ya, almarhum Husain Ohoitenan. Itu dimakamkan juga di depan dekat situ. Artinya dia bilang agar kapanpun saya keluar masuk, saya bisa melihat, saya bisa menziarahi seakan-akan orang tua saya ini masih ada. Dengan dua identik itu, ada makam ayahnya dan masjid yang diatasnamakan kepada ibunya. Sehingga menganggap saya keluar rumah, ayah saya ada. Saya ke masjid, ibu saya nyambut. Jadi gitu. hatinya sebenarnya lembut sekali ya, gitu ya. Dan orang yang punya sifat bakti kepada orang tua ini luar biasa. Adalah orang yang memang artinya saya bayangkan aja, sepeninggal orang tua dia bisa berbuat gini, gimana waktu orang tuanya masih hidup? Kira-kira apa yang dilakukan? Pasti lebih dari ini. Gitu, ya. Dan inilah keluar biasaan daripada seorang sosok Umar K. Dan ketika ada apapun, dia ingin kebaikan. Dan satu sosok yang hebat lagi yang kita lihat sekarang ini, dia memiliki sifat banyak ingin mendamaikan orang yang bermusuhan. Ini perlu dicatat tuh. Banyak ya permasalahan ini. Kita lihat ada beberapa video dia mendamaikan, bahkan memeluk dua keluarga Maluku yang berselisih. Dia di tengah. Jadi seakan-akan dia mendamaikan, seakan-akan dia kayak merajut lagi, ayo sudah, demi saya kalian baik, demi saya kalian bersaudara lagi, begitu. Ya. Dan itu sifat yang luar biasa ya. Faslihu bainan nas, selalu mendamaikan di antara kedua manusia. Dan itu sosok yang luar biasa yang saya lihat ya daripada seorang Umar K. Gitu. Dan kalau tadi kan kita melihat kongres hari ini itu dari semua kalangan, semua orang ada gitu ya, Habib ya. Kalau melihat apakah ini memang eksklusif untuk umat muslim sajakah atau untuk semuanya sebetulnya? Enggak. Jadi makanya kan saya bilang ya, FPMM, kebetulan saya di FPMM juga penasehat. Saya diminta ya, Front Pemuda Muslim Maluku. Front ini majmu'ah, kumpulan, begitu ya. Pemuda ini bilang pemuda kan harusnya laki-laki. Kok banyak pemudi juga? Iya betul. Nah, saya juga pemudi. Ya. Nah, pemuda di sini menurut saya mengambil sifat dari seorang pemuda yang memiliki kemauan yang hebat, memiliki keinginan yang bisa merubah dunia. Sampai perkataan orang, ada pepatah Arab dia bilang himmatur rijal tukhaddimul jibal. Semangat pemuda itu bisa merobohkan gunung. Semangatnya ya, bisa merobohkan gunung, bahkan bukit bisa roboh ya. Nah, itu pemuda mungkin maknanya ke situ. Muslim ini memang kebetulan beliau muslim ya, beliau seorang muslim. Artinya dia pakai muslim ini, tetapi makna muslim di sini adalah muslim yang dia berinteraksi dengan muslim ataupun non muslim, begitu. Ya. Kita lihat yang ada di rumah beliau ini bukan hanya muslim, non muslim ada. Dari Papua, dari Maluku ya, non muslim ada. Dan satu contoh, uskup hadir dari uskup ya, Diosis Amboina yang tadi saya tanya beliau bilang saya baru datang tadi juga karena saya kebetulan
beberapa hari lagi saya mau ke Eropa, beliau mau ke Vatikan. Jadi beliau memang menghadiri, bukan menyempatkan lagi. Oh, emang Niat mau hadiri. Ah. Mau niat menghadirikan satu itu sesuatu yang yang luar biasa. Dan di Ambon ada istilahnya pela gandong di Maluku, pela gandong. Pela gandong ini adalah hubungan kekerabatan antara keluarga Islam dan keluarga Kristen. Pela gandong. Ya. Jadi ada kampung A Islam, misalkan sama kampung B Kristen, tapi mereka ada hubungan saudara. Pela, itu yang dibilang. Jadi kalau mereka yang B bangun gereja, umat Islam juga ikut bangun, ikut membantu. Oh, indah banget. Begitu juga yang Muslim lagi bangun masjid, ya, dia juga ikut bantu, begitu. Nah, kebetulan Bang Umar ini sama uskup kampung yang memiliki hubungan pela. Ya. Itu pemandangan yang kita rindu juga sih sebetulnya, Habib, ya. Luar biasa. Itulah Maluku. Makanya kan ketika kami saya 99 kemarin itu kita kan punya sejarah sosial yang kelam lah. Kerusuhan Ambon. Ya. Tapi buat kerusuhan Ambon, karena saya waktu itu di Ambon juga, decay tidak begitu lama, berapa hari selesai decay di Maluku Tenggara. Karena punya ikatan pela, ikatan saudara, banyak ikatan-ikatan kekeluargaan yang lain yang luar biasa, ain dan banyak lagi yang tidak mau berperang sama sekali atas nama agama. Begitu. Nah, sekarang ini kita pupuk. Nah, Muslim di sini, kalau kita bilang keanggotaan FPMM ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada. Semuanya ada. Jadi ini hanya mungkin nama yang makna Muslim tadi ya mengambil dari sifat bahwa Muslim itu apa sih? Muslim itu man salimal muslimuna min lisani aw yadih. Muslim itu dikatakan Muslim sejati adalah seseorang yang Muslim lain atau yang bukan hanya Muslim atau orang lain terselamatkan dari dirinya daripada tangan dan mulutnya, gitu. Itu dikatakan seorang Muslim sejati. Muslim sejati itu mulut nggak pernah caci orang, nggak pernah maki orang, nggak pernah tangan juga mukul orang. Jadi orang lain terselamatkan dari dia daripada lisan dan tangannya. Begitu. Nah, mungkin pesan-pesan untuk pemuda Maluku yang sekarang ada tersebar, nggak hanya di Maluku aja, lagi merantau di mana gitu. Pesan-pesannya apa nih, Habib? Nah, buat teman-teman yang di Maluku semua ya, yang di Maluku atau yang lagi merantau di Jakarta, lebih baik kita bicara dengan sini pakai bahasa Ambon supaya ketun sama-sama tahu. Kalau bisa di orang pun negeri bikin baik. Kalau bisa di orang pun negeri jaga adab, ya. Jangan bawa kelakuan terbaik dari Ambon, dari Maluku, saya bikin di sini. Karena ketika saya bikin di sini, satu bikin Ambon dapat, satu bikin Kei dapat, satu bikin Maluku dapat semua. Maka pesan beta pun pasang, ketong ini manusia ini hanya akan jadi cerita untuk manusia sesudahnya, ya. Maka itu jadilah cerita yang baik, ya. Orang cerita, nanti Abang Umar dia begini. Orang cerita, oh ini begini, Kiki begini. Jadi ceritanya penuh dengan kebaikan. Begitu. Jadi itu saja. Selebihnya cari kerjaan yang benar, yang tanpa merugikan orang lain. Terus berbuat kebaikan semaksimal mungkin. Karena apapun kebaikan yang kita buat, pasti akan kembali kepada kita. Insya Allah. Jangan lupa tonton terus, subscribe channel YouTube Umar K Official, ya. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa. Oke? Insya Allah. Siap. Mantap. Oke deh, terima kasih. Sama-sama.